Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Pastinya kalian selalu menjaga kesehatan ya. Jangan lupa anak-anak untuk sebelum belajar kalian selalu harus biasakan untuk membaca doa terlebih dahulu. Ya baik, hari ini kita masih belajar di kelas 2, tema 7, subtema 1, pembelajaran 6. Ayo mengamati berkumpul bersama keluarga. Pada hari Minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Ayo bercerita, dengarkan dengan seksama dongeng fabel Sang Kancil dan Cicak Badung yang dibawakan oleh gurumu. Dengarkan baik-baik ya. Sang Kancil dan Cicak Badung. Di suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama, kemudian para semut merungungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun, saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya, lalu cepat-cepat kabur. "Wah, ada pencuri, pencuri, pencuri!" teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan sesuatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang Kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya, para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai lagi. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian Sang Kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi, bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ketumpukan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan yang paling manis. Taruh di pinggir buat dimakan nanti. Tralala, trilili. Nah, begitu adalah nyanyian sang semut. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut menahan tawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa, para semut riuh rendah menertawakan cicak yang lari sambil menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya, mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah merah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak,
Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, si cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedesan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi tertawa. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat. Biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Begitulah cerita sang kancil dan cicak badung. Nilai moral dalam cerita atau dongeng tersebut adalah walaupun orang lain telah berbuat jahat kepada kita, tapi kita harus tetap berbuat baik kepada orang tersebut. Ayo tulislah kembali dongeng sang kancil dan cicak badung dengan bahasamu sendiri. Di sini sebagai contohnya adalah sang kancil dan cicak badung. Suatu ketika, kancil dan kawanan semut sedang bercengkrama. Kemudian mereka melanjutkan dengan berpesta buah apel. Namun, ada cicak kecil yang mencuri potongan apel yang paling besar. Kancil dan semut pun terkejut. Lalu kancil dan semut berencana menjebak cicak kecil namun gagal. Namun, dengan bijaksana, sang kancil ingin menasihati cicak kecil sambil membawa sekeranjang stroberi. Hal itu dilakukan supaya cicak kecil tidak mencuri lagi. Selanjutnya adalah ayo diskusikan bagaimana sikap kalian terhadap sahabat atau teman. Tulislah hasil diskusimu. Ya, ini adalah sikapnya, yaitu terhadap teman. 1. Saling menyayangi. 2. Saling menghargai. 3. Tidak egois. 4. Saling memaafkan. 5. Selalu rukun. Selanjutnya, anak-anak adalah ayo berlatih. Berilah tanda centang untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambarkan kerukunan. Gambar yang pertama menunjukkan kerukunan atau tidak untuk gambar pertama? Ya, gambar pertama tidak menunjukkan kerukunan. Sedangkan gambar yang kedua menunjukkan kerukunan. Gambar yang ketiga, ya ini juga sama menunjukkan kerukunan. Dan gambar yang keempat tidak menunjukkan kerukunan. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Membandingkan bunyi panjang dan pendek dengan menggunakan jam beker sebagai bunyi panjang dan kentongan sebagai bunyi pendek. Ayo berlatih, sebutkan 2 bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih panjang dan bunyi pendek, yaitu adalah bunyi apa? Bunyi benda jatuh dan bunyi bel listrik. Sedangkan bunyi yang lebih panjang adalah bel listrik dan bunyi yang lebih pendek adalah benda jatuh. Yang kedua, berilah tanda garis bawah untuk nada yang panjang pada lagu Ayamku berikut. Ikut lagu yang dinyanyikan panjang dan pendek dengan diberi garis bawah.
Selanjutnya, ayo bernyanyi. Ayo nyanyikan lagu ayamku. Perhatikan panjang pendeknya lagu, nada lagu pada ayamku. Kancil, semut, dan cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri. Berikut ini, Siti memiliki 12 buah apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Soal latihan. Coba kamu bantu Siti dalam membagi kumpulan buah apel. Di sini ada pada halaman 56 dan 57 untuk latihan pembelajaran 6 soal nomor 1, 2, dan 3. Kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.